Assalamualaikum. Baik, apa kabar anak-anakku? Pagi hari ini kita bertemu kembali. Bahagia semua kan? Mudah-mudahan tidak ada yang sedih, tidak ada masalah dengan orang tua di rumah atau adiknya di rumah tadi. Jadi siap menerima pelajaran. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi kita dibukakan pintu hati oleh Allah untuk menerima pelajaran dengan baik. Lanjut, sebelum kita masuk ke pelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, baik sejenak kita nyanyikan lagu nasional 17 Agustus dipimpin oleh ketua kelas. Silakan berdiri. Ya, berdiri. 1, 2, ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap kita, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Sering dengar P5 dari Bu Guru, dari Pak Guru kamu di kelas? Dalam pelajaran agama ada profil pelajar rahmatan lil alamin, agak mirip-mirip ya. Tema pelajaran kita yaitu tentang kewirausahaan. Jadi selain kamu belajar IPA, selain belajar bahasa Indonesia, selain belajar matematika, kamu dituntut untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sekolah kita untuk bisa menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi atau menjadi uang ya, baik itu sampah, baik itu pekarangan, nanti tanami sayur. Nah, sekarang dalam proyek ini ya, dalam proyek ini Bapak mengambil judul proyeknya ya, yaitu tentang ya dari ladang ke meja. Nih, dari ladang ya, ini kan ladang nih. Dari ladang nih sampai ke meja. Untuk dari ladang sampai ke meja ini perlu proses nggak? Perlu. Jadi perlu proses ya, dari ladang ke meja perlu proses, yaitu mengolah. Ini pohon apa kira-kira? Pohon singkong. Pohon singkong atau pohon ubi. Ya, mengolah singkong menjadi keripik renyah dan menguntungkan ya. Ini nama proyeknya, membuat keripik ubi renyah ya, mengolah singkong menjadi keripik renyah dan menguntungkan. Kemudian ubi ya, ubi kamu kenal kan? Pernah lihat pohon ubi? Ya, karena semua orang tua kita rata-rata atau kakek kita di ladang menanam ubi. Hampir semua rumah yang ada di desa kita di Sungai Buluh ini punya pohon ubi. Jadi rata-rata sudah tahu. Kalaupun tidak punya, tetangganya punya. Jadi kan udah nampak ya. Singkong biasa disebut dengan ubi kayu atau bahasa latinnya cassava ya.
kasafas ya. Kemudian singkong ini adalah banyak manfaatnya bagi manusia. Pertama, singkong adalah sumber karbohidrat. Karbohidrat itu untuk tenaga ya, pengganti beras. Kemudian apa lagi? Membantu mencegah sembelit nih yang sering sakit ya, waktu halangan, waktu apa nih ya, sakit perut nih sering. Kemudian menjaga kesehatan saluran ceria. Kemudian singkong juga mengandung sejumlah vitamin dan mineral penting seperti vitamin C dan vitamin B. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kemudian dari segi kesehatan itu ya, dari segi ekonomi singkong juga banyak manfaatnya. Di Sungai Buloh ini melimpah singkong nih. Replanting kemarin tanam singkong per hektar-hektar. Ratusan hektar di Sungai Buloh singkong hampir tidak termanfaatkan. Sehingga apa? Dibeli oleh orang Sumatera Barat. Sama orang Sumatera Barat dibuat apa? Dibuat keripik sanjay, dibuat keripik ubi, dibuat keripik sanjay, kemudian dijual lagi ke siapa? Ke kita jalan-jalan ke Padang, jalan-jalan ke Bukit Tinggi, yang oleh-olehnya itu beli itu, padahal mungkin salah satunya ubi dari kita. Kemarin banyak yang mobil datang ke sini orang dari Sumatera Barat, platnya BA, beli ubi. Dan di Sumatera Barat itu ya, banyak yang usaha keripik ubi itu banyak yang sukses, banyak yang bisa berangkat haji ya, anaknya kuliah gara-gara apa? Gara-gara usaha keripik ubi. Ternyata secara ekonomi bisnis keripik ubi ini sangat menjanjikan ya. Nah, lanjut tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang pertama secara kognitif, kamu dapat memahami proses pengolahan singkong menjadi keripik ya, menghitung biaya produksi dan keuntungan serta membuat rencana pemasaran sederhana ya. Lanjut, kemudian nilai-nilai rahmatan lil alamin dalam pelajaran agama Islam tadi dalam secara umum P5. Dalam agama Islam ada rahmatan lil alamin. Apa rahmatan lil alamin dari kegiatan P5 ini? Ya, pertama menjaga kelestarian lingkungan ya. Kemarin setelah replanting Sungai Buloh itu gersang, semuanya gundul ya, nggak ada pohon-pohonan di ladang kita nih, sekitar kita, sehingga udara menjadi panas. Kemudian diganti tanam apa? Diinstruksikan sama pemerintah kabupaten, kita disuruh menanam ubi kayu sambil menunggu sawit itu menghasilkan ya, untuk menjaga lingkungan supaya adem ya. Setelah itu apa? Bisa berbagi rezeki nih, nanti penjualannya ada orang beli ngasih duit, berarti berbagi rezeki ya, kita mengasih keripiknya ya. Kemudian ini contoh kerja sama, ini contoh kerjasama membuat keripiknya, ini contoh kerjasama waktu mencabut ubinya besar-besar itu, di ladang bapak juga besar-besar, nggak sanggup kalau nyabut sendirian, makanya bisa berdua, bisa bertiga ya. Lanjut, langkah-langkahnya, langkah-langkah pada pertemuan ini. Pertama, persiapan pembentukan kelompok ya. Ini kelompoknya sudah dibuat seperti ini di kelasnya, sama wali kelasnya udah dibuat duduknya seperti ini. Kemudian kita tunjuk dulu ketuanya ya. Oke, tunjuk ketuanya. Kelompok ini kelompok 1 ya, anggap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 siapa ketuanya? Oke, kelompok 1 Nadia. Kelompok 2 Alika. Kelompok 3 oh, Safik. Baik, setelah itu silakan diskusikan. Bapak bagi LKPD-nya, kamu diskusikan nanti persiapan proyeknya yang akan dibuat. Kita membuat keripik ubi rasa original, keripik ubi rasa balado ya. Siap diskusikan. Bagi peralatannya nanti siapa yang bawa apa, siapa yang bawa ubi, siapa yang bawa garam, siapa yang bawa minyak. Oke ya, sudah. Nah,
Baik, kita lihat dulu videonya. Bagaimana video? Ya, ini contoh pembuatan keripik ubi ya. Nah, ini perhatikan cara pembuatannya. Cara pembuatan keripik singkong. Ya, perhatikan videonya. Pertama adalah mengupas. Kemudian sebagai kesimpulan dari pertemuan ini, tadi singkong adalah salah satu bahan makanan pokok kedua setelah beras atau setelah nasi sebagai pengganti nasi. Ya, terutama yang punya penyakit diabetes dan sebagainya, untuk diet bisa pengganti singkong. Kemudian di Sungai Buloh singkong itu bisa didapatkan dengan mudah, ya. Ya, kemudian karena melimpah. Rata-rata orang Sungai Buloh di dekat rumahnya atau di ladangnya punya singkong, ya. Tapi tidak pernah diolah selama ini untuk dijual menjadi keripik ubi, dibeli oleh orang Sumbar, ya. Kemudian ya dibeli oleh orang luar tadi ya. Kemudian singkong ini bisa dijadikan dari makanannya, bisa untuk kesehatan tadi, banyak manfaatnya. Kemudian dari segi ekonomi sangat menguntungkan jika diolah menjadi makanan ya. Salah satunya adalah keripik singkong. Nah, ya. Ini mungkin pertemuan kita sebagai kesimpulan pagi hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, yaitu praktek membuat keripik singkong. Baik, kita tutup. Ada pertanyaan? Oke, sudah ngerti semua? Sudah bisa membuat keripiknya? Insya Allah, tinggal siapkan bahannya. Nanti silakan LKPD-nya diisi dulu. Dibagi siapa yang bawa apa. Pembagian membawa perlengkapan untuk besok untuk keripik ubinya, ya. Sudah? Oke. Kalau sudah dikumpulkan LKPD-nya. LKPD-nya dikumpulkan kalau sudah. Ayo. Oke, baik. Demikian pelajaran kita hari ini tentang P5. Selanjutnya kita praktek. Kita tutup dulu dengan bacakan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai berjumpa pada kegiatan praktek pembuatan keripik singkong. Silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ubinya ya, kalau ubinya dia bagus, lekat, dia medok, bukat. Kalau kita ini tandanya nih dikupasnya gini ya, nih. Oke ya, mencuci tadi sambil membersihkan ini dikerok ya, dikerok sini orangnya nih. Ini kan masih ada bekas-bekasnya nih, dikerok ini. Coba nih dikerokin ini. Tadi berarti ini nih. Nanti ininya dikerok ya. Nah, supaya nggak hitam tadi. Nih. Coba tengok. Coba tengok. Enggak tajam, Pak. Enggak tajam. Susah, Pak. Susah, Pak. Susah, Pak. Enggak apa-apa kayak gini, nanti dipakai pisau lah, Pak. Ya pakai pisau kalau apa. Nih. Ada yang pakai pisau, ada yang pakai parutan. Nah, lanjut pakai pisau. Pakai pisau potong-potong. Air 1 sendok aja ya. Oke, diaduk. Baru masukkan lagi ke situ. Keripiknya. Keripik. Enggak. Keripiknya. Nah, dia sini. Nah, mungkin. Enggak, ini. Kirinya. Ya, masukkan. Satu, buang airnya kalau udah diaduk-aduk. Buang airnya. Biasakan diri untuk membuang sampah di tong sampah.
Mana ini? Pelan-pelan. Nanti diaduknya nanti tunggu itu apa busanya. Piringnya mana? Piring. Nih, masukkan mereknya. Tunggu dulu. Nah, nih. Oke. Udah jadi. Ya, lagi. Bungkus lagi. Buat mereknya lagi. Tadi mereknya lagi. Kalau sudah dibungkus, silakan kalian selanjutnya kamu pasarkan kepada teman-teman kamu di kelas lain. Boleh? Mas lain, Pak. Ya, silakan. Ayo ditawarkan. Ayo. Udah beli nah. Oke, Pak. Uang, Pak. Pak. Nah, ini bagi berdua sama kawannya. Nah, itu ke situ. Beli kak gitu. Nanti ada lagi yang jual.